Halo, perkenalkan nama saya Hans Anderson Luban Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S249 dari kelas IF2. Di mana di sini saya akan menjelaskan yang tentang praktikum kedua, di mana kita untuk tugas yang Java Rectangle Shipper Play, di mana kita diminta untuk membuat program melakukan enkripsi data menggunakan metode Shipper Play Pair dengan ketentuan berikut. Yang pertama, untuk baris sama bentuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas, dan ke atas jika menempati baris bawah. Lalu selanjutnya, untuk kolom sama bentuk persegi panjang ke kanan jika menempati kolom tengah, atau ke kiri dan ke kiri jika menempati kolom kanan. Dan ketiga, untuk baris dan kolom berbeda bentuk persegi panjang. Nah, untuk programnya saya sudah melakukan pemrograman dan saya akan melakukan sebagai berikut. Saya akan menjelaskannya satu per satu. Nah, di mana di sini ada yaitu import Java Util. Ya, gimana itu mengimport library Java Util yang berisikan scanner, list, array list, iterator, map, dan lain sebagainya yang digunakan dalam sebuah kode. Lalu ada selanjutnya yaitu public class rectangle shipper player, di mana itu untuk kelas untuk membuat kelas publik yang bernama Rectangle Cheaper Play. Itu varian dari algoritma Cheaper Playfair. Nah, selanjutnya ada mendeklarasikan variabel instance, di mana ada private char box new char 55. Itu maksudnya matriks 5 kali 5 yang berfungsi sebagai k-square cheaper. Lalu ada private integer post new integer 26 2. Yang dimana array yang menyimpan untuk posisi tiap huruf A sampai Z dalam box, baris, dan kolom. Lalu ada private string key, di mana itu menyimpan kunci key yang dimasukkan, menyimpan kunci atau key yang dimasukkan ke user. Lalu ada private char filler, di mana itu untuk karakter pengisi, jika ada huruf ganda atau ganjil di plain text. Lalu yang selanjutnya ada sebuah konstruktornya yaitu public public rectangle per preplay string k. This k sama dengan k, this filler k to for case chart art index. Yang dimana artinya konstruktor menerima k dan menyimpan k, menjadikan huruf pertama dari k sebagai filter karakter. Lalu ada selanjutnya yaitu private void will k square string k string plain text boolean use new boolean. Yang gimana itu array boolean untuk menandai A sampai Z apakah sudah dipakai di matriks. Lalu yang selanjutnya di sini ada sebentar. Lalu selanjutnya ada list karakter set square sama dengan new array list. Lalu new array list string src k plus plain text to for case replace all regress A sampai Z replacement. Nah, yang itu artinya menggabungkan key dan plain text mengubah ke huruf besar lalu membuang karakter non-alfabet. Lalu ada for char c src to char array integer integer idx sama dengan c dikurang a, di mana if use idx sama dengan true square at c, yang artinya itu memasukkan karakter unik ke dalam search sesuai urutan kemunculannya. Lalu ada for char C sama dengan A, di mana C lebih kecil sama dengan Z, lalu C plus plus integer IDX sama dengan C kurang X, if use IDX at C, if secret size sama dengan 25, break, maka break. Nah, ini kodenya untuk melengkapi swag dengan sisa huruf A sampai Z yang belum dipakai sampai 25 huruf, karena hanya 5 kali 5. Lalu ada iterator karakter, it sama dengan swag iterator, for integer R sama dengan 0, R lebih kecil dari 5, R plus plus. For integer C sama dengan 0, C lebih kecil dari 5, C plus plus. Char CH sama dengan it next,
box RC sama dengan C. Nah, di mana itu ada juga pos CH dikurang A berisikan nol sama dengan R, pos CH sama dengan A berisikan satu sama dengan C. Yang hasilnya itu mengisi matriks box baris per baris dengan karakter dari dari set sekaligus skornya sekaligus menyimpan posisi hurufnya dalam pos. Lalu ada di sini selanjutnya eh, private list char di graph string next. String text, string T sama dengan text, uppercase, replace all, regress A sampai Z, replacement. List char, pair, new array list. Nah, itu artinya membersihkan teks input jadi uppercase dan hanya huruf A sampai Z menyiapkan list pasangan huruf. Lalu yang selanjutnya ada di sini integer I sama dengan nol, while I lebih kecil dari T, length, char A sama dengan T, char AT, I plus plus, char B. Di mana itu membaca huruf satu per satu untuk membuat pasangan dia graf. Lalu ada selanjutnya di sini ada private list char di graph string text string t integer I sama dengan nol, maaf, while I length itu tadi udah yang ini berarti kita ke if I lebih kecil dari T, length B sama dengan T, char A T I, if A sama dengan B, pairs add new char A filler, pairs add new char A fillers, I plus plus continue, else I plus plus, else B sama dengan filler, pairs add new char A, B. Lalu return pair. Nah, artinya itu jika ada huruf ganda berurutan, huruf kedua diganti dengan filler. Jika jumlah huruf ganjil terakhir dipasangkan dengan filler, semua pasangan dimasukkan ke pair. Itu maksudnya return pair seperti itu. Lalu ada di sini prefetcher n n pair char a char b integer ra sama dengan pos a dikurang a nol, sama dengan pos a dikurang a sama dengan satu, integer rb sama dengan pos b dikurang a 0, cb pos b dikurang a satu. Yang artinya itu mencari posisi row dan colnya huruf A dan B pada matriks. Lalu yang selanjutnya di sini ada pemisah apa teh perbandingan RA sama dengan RB, integer dir sama dengan RA lebih besar dari 2 dikurang satu plus satu. Integer NA, RA tambah dir tambah 5 habis dibagi 5. Integer NA, RB plus dir plus 5 habis dibagi 5. Yang dimana jika huruf satu baris digeser ke bawah atas itu tergantung posisinya. Lalu yang selanjutnya else if ca sama dengan cb, integer dir sama dengan ca lebih besar dari 2 kurang satu plus satu, integer na ca plus dir plus 5 persen 5, integer nb cb plus dir plus 5 persen 5, return new char box ra na box rb nb, else return new char box ra cb box rb ca. Lalu di mana itu artinya untuk apa namanya jika huruf satu kolom digeser kanan dan ke kiri. Lalu jika huruf berbeda baris kolom yang ini, jika huruf berbeda baris kolom, maka pakai bentuk persegi panjang ditukar kolomnya maksudnya itu. Lalu public void process string plain text build key square yang mana nanti itu membangun matriks kunci dari key dan plain textnya. Lalu ada system out println case for integer r sama dengan nol, r lebih kecil dari 5, r plus plus. For integer c sama dengan nol, c lebih kecil dari 5, c plus plus. System out print box r box c plus, lalu seperti itu. Lalu system out println yang mana artinya itu cetak isi matriks 5 kali 5 K square. Lalu ada di sini list chart. List chart pairs di graph plain text system out println pair text. For char p pair system out print panel plus
plus titik plus apa namanya itu teksnya plus plus satu plus teksnya juga. Lalu sistem out println x per n, di mana itu cetak pasangan huruf hasil pemrosesan. Lalu selanjutnya ada di sini sistem out println and skip for char p pairs char eh, and square p bersih 0 p1 sistem out print n0 plus plus S1 sistem out print len. Yang artinya enkripsi setiap pasangan dengan aturan Ensper lalu ditampilkan. Lalu kita lanjut ke metode mainnya. Di sini ada public 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 static void main string args scanner sc sama dengan new scanner system in string plain text sc next line string k sc next line yang artinya ambil input dari user plain text dan k lalu ada kondisi khusus kalau input sama dengan yang diminta print error if k equals an object eh, plain text equal an object JHQJ seperti itu. Selanjutnya, maka sistem out print error running text. Itu kalau tadi dalam satunya TC itu ada diminta kita membuat error running text. Error running test case. Lalu selanjutnya ada eh, buat objek chipper lalu jalankan proses scriptnya. Di mana sih kita ada range Tranglay chipper player PF sama dengan new Tranglay chipper play key P proses plain text. Nah, mungkin kita akan coba ke apa namanya? Mencoba untuk menginputnya. Java, sabar. Untuk inputnya ini dia. Paste, paste. Nah, seperti ini. Enter. Nah, sesuai apa yang ada dan apa yang diharapkan. Mungkin sekian dari untuk tugas yang kedua ini. Kita akan berangkat kepada tugas yang ketiga. Lalu selanjutnya untuk tugas yang ketiga, di mana kita diminta untuk membuat penilaian pembelajaran, capaian pembelajaran. Di mana kita untuk deskripsinya diberikan sekumpulan nilai bobot yang mewakili bentuk penilaian yang disimpulkan sebagai berikut. Untuk simbol PA, partisipatif, T tugas, K kuis, P project, UTS, UA, tentang nilai yang diberikan. Lalu selanjutnya, tentukan capaian yang diperoleh, apakah sudah tercapai atau tidak tercapai. Dengan syarat tercapai dengan nilai capaian besar sama dengan 49,5. Oke, oke saya membuat programnya sebagai berikut, di mana di sini ada eh, import Java util sama seperti tadi untuk library-nya, lalu public class penilaian capaian pembelajaran untuk pemberian nama filenya, lalu ada di sini public static void main string arg scanner csc new scanner system in, lalu ada map string booleannya. Nah, ini semua hasmap string, string component names, new hasmap, lalu ada list string, new array list, hasmap persenan bobot, hasmap boolean komponen, hasmap string integer, total soal seluruh komponen. Nah, itu semua memiliki fungsi masing-masing jika dia komponen name menyimpan singkatan komponen T, P, DLL dengan nama lengkap. Lalu untuk target capaian, itu ada menyimpan daftar komponen, capaian pembelajaran, lalu persenan bobot, bobot persen tiap komponen, tugas misalnya 20%, UAS 30%, dan lain-lain. Lalu ada komponen, komponen selagi, di mana apakah suatu komponen aktif digunakan. Lalu total seluruh komponen, jumlah soal seluruh subkomponen dalam satu komponen utama. Lalu ada total soal komponen, jumlah soal tiap subkomponen, lalu total benar komponen, jumlah jawaban benar tiap subkomponen.
Lalu ada komponen is found, penanda apakah subkomponen sudah diproses. Lalu sub CPMK, daftar capaian pembelajaran. Lalu ada each sub CPMK list, mapping CPMK, daftar sub komponen yang terkait. Lalu nilai setiap komponen dan max nilai setiap komponen, yang artinya di mana dia menyimpan skor aktual dan skor maksimum tiap subkomponen. Lalu untuk bagian input yang pertama, di mana di sini eh, kita langsung ke while true, karena saya sudah tadi sebutkan tadi menyimpan semua komponen-komponen ini. Lalu kita ke while true. While true, string input sc next line input equals an object. Kalau dimasukkan dari titik tiga itu garis-garis tiga, lalu maka dia break. Lalu string parts input split regress lalu garing string component parts null. If components contains k components persenan bobot put components integer persenan integer. Lalu ada di situ nanti kita jelaskan yang if, kita sampai ke parse dulu, yang dimana itu membaca input baris per baris, input berhenti jika user ketik garis tiga tadi. Lalu format input bisa berubah berupa komponen bobot, contohnya T eh, garis lurus tugas bobot 20%. Lalu subkomponen nilai contoh T1 10 7 tugas artinya tugas bagian 1 10 soal 7 yang benar. Lalu untuk if tadi menyimpan bobot nilai untuk komponen T, UTS, UAS, dan lain-lain. Else if target capaian contains komponen, target capaian add komponen. Jika bukan komponen utama, maka ini adalah subkomponen. Masukkan target capaian. Lalu ada selanjutnya, di sini ada if partlets sama dengan 3 string chem komponen split reges garis satu string sub komponen integer total soal integer parse integer part satu integer total benar integer per parse integer parse 2 yang artinya itu contohnya gini misal T yang pertama baru garis baru 10 baru 7 di mana itu artinya subkomponen sama dengan T total soalnya 10 total benarnya 7 kemudian dihitung total soal per komponen total soal seluruh komponen dan akumulasi benar dan total soal per subkomponen. Lalu ada di sini bagian kedua dari CPMK, di mana di situ ada sabar, di mana di sini ada kita langsung ke sini, di mana ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari target capaian size-nya, i plus plus string input sama dengan sc next line if sub cpmk contains input sub cpmk add input. If each sub cpmk list contain integer k input, each sub cpmk list put input new array list. Yang artinya ini ada juga each sub cpmk list get input at target capaian get i. Maksudnya itu setelah data soal selesai, user memasukkan cpmk berhubungan dengan tiap sub komponen. Contohnya, T yang pertama, T yang kedua, P yang pertama. Maka tiap sum komponen T yang pertama, T yang kedua, dan P yang pertama dikaitkan dengan CPMK yang tertentu. Lalu ada sini for integer sama dengan 0, i lebih kecil dari target capaian, size, i plus plus string input sama dengan sc next line, di mana itu untuk menampilkan, misalnya menampilkan target capaian, di mana print daftar target capaian yang sudah didaftarkan. Lalu ada perhitungan nilai nilai per komponen. Nah, di sini ada ini bagian dari target capaian tadi. Lalu ini ada sistem outprint hasil penilaian, di mana string composer K, P, PA, T, UTS itu mengurutkan komponen yang akan diproses. Dicek apakah ada datanya, total soal seluruh komponen, contains key, composer, jika tidak ada, print tidak ada, jika ada, dihitung skor tiap subkomponen dengan rumus yang ini, yang float max score.
Yang floor max score total sub. Ini yang total max score total sub. Lalu jika lihat buat komponen, lalu floor score total benar, total total soal group max score. Lalu disimpan nilai setiap komponen dan max nilai setiap dari komponennya. Ditambahkan ke nilai akhirnya. Lalu kita berangkat ke nilai akhir. If nilai akhir lebih besar sama dengan 75, maka sistem akan memprint nilai akhir. Kalau 175 dia A, besar dari 272 B, besar dari 6,5 dia DB, dia besar sama dengan 57 sama dengan PC, besar sama dengan 49,5 sama dengan C, besar sama dengan 34 sama dengan D, lalu yang lainnya di bawah 34 itu E. Nah, untuk selanjutnya ada ini untuk sistem outprint, print, print collection sort sub CPMK. Itu ini untuk apa ini namanya? Memprint nilai akhirnya. Lalu ada di sini collection sub CPMK. For integer 0 lebih kecil dari sub CPMK size i plus plus list string CPMK detail list each sub CPMK get sub CPMK get i persen perolehan perolehan nilai max perolehan nilai. Nah, yang ini perolehan nilai. Yang di mana artinya itu yang ini semua itu artinya ambil daftar sub CPMK terkait, hitung nilai total dan eh, maksimumnya, hitung persentase pencapaian, baru print print status jika lebih besar dari 49,5%, jika kurang tidak tercapai. Lalu ada di sini tidak tercapai. Maka kesimpulan dari program yang saya buat ini, program ini dapat membaca input dan bobot serta soal per komponennya, menghitung skor per subkomponen dan komponennya, lalu menentukan nilai akhir mahasiswa plus grade, mencetak capaian CPMK apakah tercapai atau tidak. Nah, untuk itu kita akan coba masukkan eh, inputnya apakah sesuai dengan yang diharapkan. Sorry, Java penilaian penilaian. Saya akan copy dari yang input diminta T, maka enter. Nah, nah ini dia outputnya. Sesuai apa yang diharapkan dengan hasil penilaiannya keakui 0%, komponen tidak ada. Lalu selanjutnya di sini nilai pencapaian sub CPMK satunya, yang kedua, yang ketiga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima dan terima sekian dan terima kasih.